Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hari ini beribadah secara online. Mari saya undang kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Kami datang kepada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang di dalam kasih setianya tak pernah sekalipun meninggalkan kami buah karya ciptaan tangan-Mu. Biarlah turun anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dan biarlah atas ibadah kami pagi hari ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami datang kepada Tuhan membawa hati dan hidup kami, mempersembahkan ibadah kami, pujian, syukur, dan penyembahan kami. Hanya bagi Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya percaya bahwa hadirat Tuhan nyata di tempat itu. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa nyanyian baru untuk Tuhan kita. Cinta pagi hari ini, sebab Engkau Allah kekuatan kami. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Puji Tuhan, puji, menyembah, berdoa. Melompat bagi Tuhan.
masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Hadirat-Nya yang memenuhi setiap hidup kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua rindu untuk menyembah Tuhan. Rindu untuk menerima suatu urapan yang baru, suatu berkat yang baru. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita mau sama-sama naikkan pujian kita. Kita mau sama-sama naikkan sembah kita. Kita mau puji Dia. Katakan haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, puji Dia, puji namanya, puji Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Kau Allah yang ku sembah Tuhan. Kau Allah yang ku tinggikan. Katakan haleluya.
Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tak pernah mengalihkan pandangan matamu atas kehidupan kami. Kami ada, kami kuat, kami sehat, kami bisa bertahan sampai hari ini. Semuanya oleh karena kemurahan-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberikan hati dan pikiran kami, mengarahkan sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu. Kami minta tolong Roh Kudus, ajar kami, buat kami mengerti dan paham apa yang perlu untuk kami tahu. Buat kami paham dan kami mengerti apa yang Tuhan mau ajar kepada kami. Sementara kami belajar tentang kebenaran-Mu, kami minta Tuhan memberkati kami. Dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu hari ini. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Doa saya biarlah kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik. Kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Dan saya berdoa biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan-Nya bagi setiap kita semuanya. Baik, kita akan segera memulai pembelajaran kita akan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh ambil posisi yang nyaman, duduk yang nyaman, boleh siapkan Alkitab dan catatan saudara, dan kita akan sama-sama belajar tentang apa yang Tuhan mau ajar buat kita hari ini. Tema kita hari ini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena apa? Karena mereka yang akan dipuaskan. Nah Bapak Ibu Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu, seorang teman bercerita kepada saya. Dia bersama dengan seluruh keluarganya pernah mengikuti atau pernah makan di sebuah restoran. Dan kebetulan memang hari itu ada program all you can eat. Jadi dengan uang 100.000 yang dia keluarkan, dia bisa bebas makan apa saja. Dia boleh makan sepuasnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dia bilang ke saya begini, hari itu dia sengaja tidak makan dari pagi. Dia bilang dia kosongkan perutnya dengan sengaja. Kenapa? Karena dia mau makan di restoran itu, dan dia pengen waktu dia sampai di restoran itu dengan all you can eat itu, dengan harga yang cukup terjangkau, dia bisa makan apa saja, dia bisa makan sepuasnya. Bukan hanya berharap kenyang, dia benar-benar berharap dia puas. Dan waktu dia bercerita begitu ya, saya bisa melihat bahwa tatapan matanya, sinar matanya muncul atau nampak kebahagiaan, dan saya bisa melihat bahwa kayaknya hari itu dia memang puas banget. Dia puas banget makan di situ. Ini sesuatu yang saya percaya tidak asing buat kita. Nah kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 yang tadi kita baca. Satu pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu, termasuk juga kepada para muridnya. Beliau berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus itu bicara soal makanan dan minuman. Dan kita semua tahu, makanan dan minuman itu adalah kebutuhan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan hidup tanpa ada makanan
ataupun minuman yang masuk ke dalam mulutnya. Ada sebagian orang yang sanggup berpuasa berhari-hari tanpa makan dan tanpa minum. Pertanyaannya, berapa lama ia mampu untuk bertahan? Bahkan Alkitab pun hanya mencatat ada beberapa tokoh saja yang sanggup berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Elia, Musa, dan Tuhan Yesus sendiri. Makan dan minum itu adalah kebutuhan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dari anak bayi sampai orang tua, kita itu punya semacam alarm di dalam tubuh kita. Jadi ketika tubuh itu merasa butuh asupan, butuh makanan, butuh minuman, maka alarm itu akan berbunyi. Bapak Ibu tahu suaranya seperti apa? Gerobak, 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 gerobak. Artinya bahwa memang hal makan dan minum itu memang satu hal yang tidak pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Satu hal yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Nah, ketika makan dan minum itu tidak terpenuhi, maka risikonya cukup bahaya. Orang bisa kehilangan kekuatan, orang bisa menjadi lemah, bahkan kemudian orang bisa kehilangan nyawanya. Betapa fundamental dan betapa pentingnya perihal makan dan minum. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini, beliau mengambil metafora tentang makan dan minum. Tujuannya begini, supaya orang-orang pada waktu itu cukup mudah untuk bisa memahami dan menangkap pesan apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Betul bahwa tubuh manusia atau manusia jasmani kita itu membutuhkan makanan dan minuman untuk bisa bertahan hidup. Dan itu dua hal yang tidak akan pernah bisa diabaikan ataupun dihilangkan dari hidup manusia. Tapi dari metafora itu Tuhan Yesus memberitahukan kepada orang-orang pada waktu itu. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan dan minuman, maka manusia spiritualitas kita, manusia rohani kita, jiwa dan hati kita itu membutuhkan yang namanya kebenaran Allah untuk membuat jiwa dan hati kita itu bisa tetap bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu hari ini merasa lapar, itu berarti Bapak Ibu sehat. Kalau saudara masih bisa merasakan haus, itu artinya saudara sehat. Kalau kita tidak bisa lagi merasakan lapar, kita tidak bisa lagi merasakan haus, itu berarti ada masalah. Itu artinya kita tidak sedang ada dalam keadaan yang sehat. Kita membutuhkan pemeriksaan lebih jauh. Kebenaran adalah kebutuhan fundamental bagi kehidupan orang percaya. Nah, tadi di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik. Setiap orang ingin hidupnya bahagia, betul enggak? Semua orang ingin mencapai satu titik yang namanya bahagia dalam hidup. Tapi pernahkah kita menyadari dari ayat ini saja kita paham begini, orang mustahil bisa menjadi berbahagia dalam hidup kalau dia tidak pernah mengalami namanya realita dipuaskan dalam hidup. Kalau kita tidak pernah puas, kita tidak akan pernah bisa yang namanya bahagia. Makanya kalau kita ingin bahagia, Tuhan bilang begini, kamu harus mengalami yang namanya dipuaskan dalam hidup. Masalahnya, tidak banyak orang yang merasa puas dalam hidup. Selalu merasa kurang, selalu takut kehilangan. Itu sebabnya sulit untuk manusia bisa menikmati dan mengalami yang namanya kebahagiaan. Matius pasal 5 ayat 6 tadi mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita apa sebenarnya yang Alkitab coba komunikasikan kepada kita. Agar begini, kita bisa mengalami realita dipuaskan dalam hidup dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, poin pertama Tuhan Yesus mengatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ini bicara soal kerinduan kepada Tuhan.
Ini bicara soal hasrat yang besar, hasrat yang dalam, gairah yang begitu kuat untuk bisa memiliki hubungan, untuk bisa memiliki persekutuan, hubungan yang intim dengan Allahnya. Lapar dan haus adalah gambaran satu kerinduan yang tak pernah bisa ditahankan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus, Tuhan sedang mengatakan bahwa orang ini sedang berada dalam kondisi yang benar-benar sangat kelaparan. Ketika beliau berkata berbahagialah orang yang haus, maka beliau sedang menunjukkan begini, orang ini benar-benar ada dalam satu keadaan situasi yang sangat kehausan. Dan kita tahu apa yang namanya dehidrasi. Itu yang coba Tuhan sampaikan dan Tuhan ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu. Hanya orang-orang yang lapar, hanya orang-orang yang haus yang akan mengalami realita dipuaskan. Jadi kalau kita ingin puas dalam hidup ini, mengalami yang namanya puas dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki yang namanya rasa lapar dan rasa haus. Ada gairah, ada kerinduan, ada hasrat yang sangat besar dalam diri kita kepada Tuhan. Hasrat dan kerinduan yang bukan hanya terjadi sekali dua kali. Hasrat dan kerinduan yang bukan hanya terjadi seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Loh, kita ini tidak pernah makan cuma seminggu sekali loh. Kita tidak pernah minum itu cuma seminggu sekali loh. Sehari entah berapa kali kita minum. Sehari berapa kali kita makan. Tapi poinnya adalah begini. Manusia tidak mungkin bisa bertahan tanpa makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Kerinduan kepada Allah itu harus terjadi secara konsisten. Dari waktu ke waktu secara terus menerus. Hari demi hari, waktu demi waktu. Kita tidak bisa cinta Tuhan hanya sekali setahun. Tidak bisa. Kita tidak bisa rindu kepada Tuhan hanya sebulan sekali ketika perjamuan kudus. Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita sama-sama belajar. Mazmur pasal 63 ayat 1-9. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu kisah ketika Daud sementara ada dalam pelarian di padang gurun Yehuda. Dalam pelariannya di padang gurun, dia menunjukkan dalam Mazmur itu dia menggambarkan betapa jiwanya, betapa hatinya sangat rindu akan Tuhan. Jangan bayangkan padang gurun Yehuda waktu itu seperti kota Bandung hari ini. Beda jauh. Bayangkan padang gurun yang benar-benar padang gurun tanpa ada sesuatu yang mungkin bisa memuaskan rasa dahaganya. Ada sesuatu yang bisa memuaskan rasa laparnya. Tidak ada di sana. Dan kita pun tidak akan pernah bisa mengerti sepenuhnya gimana cara Daud makan, gimana cara Daud minum pada waktu itu dalam pelariannya. Tetapi dalam rasa lapar, rasa haus yang begitu menggerus jiwanya, dia berkata begini, Tuhan, aku rindu kepada Tuhan. Jiwaku merindukan Tuhan. Bahkan dia berkata, seumur hidupku aku akan memuji Tuhan dan aku mengangkat tanganku demi nama-Mu. Ini tentang apa? Kesadaran Daud bahwa hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah, keintiman dengan Allah, itu sesuatu yang fundamental, sesuatu yang tidak pernah bisa dilepaskan dari dirinya. Dan buat dia Tuhan itu segalanya. Kalau kita tidak bisa nahan lapar, kalau kita tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman, kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa hubungan yang intens dengan Tuhan dalam hidup kita?
Kalau kita tidak pernah rela kehilangan makanan, kita nggak pernah rela kehilangan minuman, kita nggak pernah rela kehilangan apapun dalam hidup kita ini, lalu atas dasar apa kita begitu rela kehilangan Tuhan dalam hidup ini? Lalu kenapa kita bisa begitu dengan mudah melepaskan hubungan kita dengan Tuhan? Itu artinya kita sakit, saudara. Kita sakit. Satu-satunya hal yang dia rindukan di tengah-tengah padang gurun pelariannya hanyalah Tuhannya. Tahukah kita, saya pernah berkata kepada Bapak Ibu kan begini, dalam hidup ini kita ini bisa kehilangan apa saja. Kita bisa kehilangan segalanya. Bahkan nyawa kita yang cuma satu ini pun itu bisa hilang dari kita. Tanpa pernah kita bisa menghalangi, tanpa pernah kita bisa menolaknya. Dan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hubungan kita dengan Allah. Karena itulah yang bertahan sampai kepada kekekalannya. Bagi kita Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling fundamental. Artinya begini, Tuhan itu tidak tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Kekayaan, popularitas, jabatan, ketenaran, teman, bahkan keluarga kita, itu tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah. Kita berjuang begitu keras untuk makanan dan minuman supaya bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Pertanyaannya, seberapa keras dan seberapa besar hasrat dan kerinduan kita, perjuangan kita, kegigihan kita untuk kita membangun hubungan dengan Allah. Kita bekerja sampai lupa waktu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi kita tidak pernah punya waktu, bahkan kita lupa waktu. Lupa menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sakit, saya bilang. Kita sakit. Tuhan itu adalah harta terpendam bagi Daud. Yang buat harta itu dia akan lakukan apapun untuk bisa menemukannya. Dia akan korbankan apapun untuk bisa dapatkan itu. Hubungan dengan Tuhan itu harta. Kalau sampai hilang kita akan menjadi sangat berduka. Tuhan itu harta yang tak ternilai. Kalau sampai kita kehilangan Tuhan, maka kita akan menyesal dalam hidup kita selamanya. Sadarkah kita akan hal itu? Lapar dan haus, gambaran kerinduan sebuah hati yang begitu dalam akan Tuhannya. Tuhan, harta terpendam yang tak ternilai bagi hidup kita. Nah, hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu hidup kan di daerah Timur Tengah, di Palestina, di mana air itu sangat mahal, bahkan makanan itu terkadang cukup susah untuk didapatkan. Jadi waktu Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, sekarang kita paham betapa berharganya makanan dan minuman itu buat tubuh manusia. Nah, dari situ Tuhan Yesus berangkat betapa berharganya kebenaran itu bagi jiwa dan hati manusia. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan setiap orang percaya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebutuhan yang paling urgent buat kehidupan orang percaya. Yang tanpa itu kita tidak akan pernah bisa hidup. Bapak Ibu Saudara, coba kita buka dalam Matius pasal yang keempat. Satu kisah ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Hari itu beliau baru selesai puasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Oke? Bayangkan rasa lapar, rasa haus yang beliau alami.
Dan itu ada di padang gurun. Bayangkan. Dan kemudian iblis datang dan dia mencobai Tuhan dengan cara apa? Dia sentuh kebutuhan manusia yang paling fundamental, makanan. Tahu Tuhan Yesus lapar. Iblis datang dan dia bilang begini, kamu kan anak Allah, coba lu ubah nih batu ya jadi roti, kalau memang lu anak Allah. Iblis tahu, dia coba sentuh kebutuhan manusia yang paling dasar, paling fundamental, makanan. Makanya dia minta Tuhan Yesus ubah batu untuk menjadi roti. Tetapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Benar bahwa makanan itu kebutuhan yang paling penting buat hidup manusia. Benar. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah begini. Benar manusia butuh makanan, tetapi di atas semuanya itu kebutuhan yang paling mendasar dan paling esens buat hidup manusia itu adalah kebenaran. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu beliau sedang berbicara tentang prinsip kehidupan yang benar. Mari kita sama-sama menyadari kebutuhan kita paling fundamental sebagai orang percaya itu adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Coba saja buang dan abaikan kebenaran dalam hidup kita. Percayalah, saudara akan melihat di ujung jalan hidup kita hanya akan penuh dengan air mata dan penderitaan. Akan penuh dengan ratapan. Abaikan dan buang kebenaran dari hidup kita, maka cerita pahit itu akan selalu menjadi bagian dalam cerita hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kepuasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup. Makanya di ayat-ayat sebelumnya, sebelum orang mengalami rasa lapar dan haus akan kebenaran, dipuaskan akan kebenaran, orang perlu mengalami yang namanya realita apa? Kelemah lembutan, kemudian banyak hal yang beliau sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa kebutuhan manusia akan kebenaran itu adalah kebutuhan yang sangat utama dan tidak akan pernah terhentikan. Lalu apa sebenarnya kebenaran? Kebenaran itu adalah prinsip kehidupan benar. Kebenaran itu adalah tindakan kebenaran. Jadi beliau sedang mengajarkan kepada kita begini, miliki prinsip hidup yang benar, lakukan tindakan yang benar, dan hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan firman. Nah, dari mana kita dapatkan kebenaran? Dari Tuhan sendiri, karena beliaulah sang kebenaran itu. Jangan sampai begini Bapak Ibu, kita ini jadi seperti Pontius Pilatus. Ketika dia berkata, seperti apa kebenaran? Di manakah kebenaran? Adakah kebenaran? Pontius Pilatus mencari dan ingin menemukan kebenaran, bertanya tentang kebenaran, padahal kebenaran itu sendiri ada di hadapannya. Atau jangan sampai kemudian kita menjadi seperti orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat. Belajar banyak, tahu banyak, tapi nggak pernah bisa berbuat banyak. Belajar banyak, tahu banyak, ngomong banyak, ngajar banyak, tapi tidak pernah bisa berbuat banyak. Sayangnya begini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, satu kali ada orang bilang begini, mendingan saya nggak pernah baca Alkitab, tapi kelakuan saya benar, daripada orang yang setiap minggu ke gereja, setiap hari ke gereja, setiap hari baca Alkitab, tapi kelakuan nggak pernah benar. Sekilas kayaknya benar juga omongan orang itu. Tapi coba pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Dari mana kita tahu kita berbuat benar, kita melakukan tindakan benar tanpa pernah kita belajar atau mencari dan menemukan kebenaran? Dari mana kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah kebenaran
Sedangkan kita sendiri tidak pernah belajar dan mencari tahu tentang kebenaran. Lalu kita berkata, jangan, daripada kayak orang Farisi, baca Alkitab tapi tidak pernah ngelakuin yang benar. Mending saya tidak pernah baca Alkitab tapi kelakuan saya benar. Sebentar. Kebenaran siapa yang sedang kita permainkan? Kebenaran, standar kebenaran siapa yang sedang kita munculkan di situ? Standar kebenaran kita sendiri? Atau standar kebenaran dunia, atau standar kebenaran umum? Mustahil kita melakukan kebenaran yang sesuai dengan standar Tuhan. Mustahil kita menjadi orang Kristen yang hidup benar tanpa pernah kita bergaul karib dengan kebenarannya. Mustahil. Dari mana kita yang kita lakukan itu kebenaran, sedangkan kita tidak pernah belajar tentang kebenaran? Maka tepat yang Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu adalah kebutuhan manusia, orang percaya, yang paling mendasar, kebutuhan terbesar orang percaya. Terakhir saya ingin coba kita sama-sama renungkan begini. Kalau kita selama ini sampai hari ini kita bekerja begitu keras. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita bekerja dengan begitu gigih, bahkan kadang kita lupa waktu. Kita tidak kenal waktu-waktu ketika kita bekerja. Tujuannya hanya satu kan, karena kita ingin bahagia, kita ingin puas dalam hidup ini. Untuk mengalami realita puas dalam hidup, untuk bisa dikatakan disebut orang sebagai orang yang berbahagia, kadang kita abaikan keterbatasan fisik kita sebagai manusia. Tapi terakhir saya ingin kita renungkan begini. Sekeras dan segigih itukah kita untuk mencari kebenaran? Sekeras dan segigih itukah kita untuk mencari Tuhan dalam hidup kita? Kalau untuk sesuatu yang pada akhirnya ketika kita mati pun tidak akan pernah kita bawa dan kita nikmati, kita bekerja dengan begitu keras, kita korbankan banyak hal, bahkan keluarga. Kenapa untuk Tuhan yang memberikan hidup kepada kita, hidup yang kekal, kita tidak bekerja dengan lebih keras? Kita tidak punya kegigihan yang sama besarnya dengan ketika kita mengumpulkan banyak hal dalam hidup ini. Bukankah kita bisa kehilangan segalanya dalam hidup ini? COVID hari ini menunjukkan kepada kita betapa hidup manusia itu nampaknya semakin dekat dengan kematian. Bencana yang terjadi di berbagai daerah membuat orang kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan keluarga dan kehilangan nyawa. Satu-satunya yang kekal itu adalah hubungan kita dengan Allah kita. Kejar Tuhan, cari Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai harta terpendam yang untuk dapetin Dia, kita akan bayar harga. Kita akan kerja keras dan kita akan lakukan apapun untuk bisa dapatkan semua itu. Mari jalani hidup kita dengan benar. Layaknya orang-orang yang telah menerima kebenaran, biarlah hidup kita memancarkan terang kasih Tuhan bagi banyak orang. Dan lewat hidup kita ada banyak orang yang dipermudah untuk berjumpa dengan kerajaan Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, masih terlalu banyak hal yang sulit untuk bisa kami pahami sepenuhnya. Pengajaran Tuhan walaupun hanya sedikit sekali kata yang Engkau sampaikan,
namun begitu dalam, begitu luas, bahkan tak mampu kami menyelami seutuhnya. Hari ini Tuhan mengajar kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan mengajar kami supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan besar, memiliki hasrat yang besar untuk selalu berjumpa dengan Tuhan dalam jalan hidup kami setiap-tiap hari. Tuhan mengajar kepada kami bahwa sebagai orang yang sudah ditebus seharusnya kami memiliki prinsip hidup benar. Kami adalah terang, kami adalah garam. Seharusnya kami tidak bertindak ceroboh dan bodoh dalam hidup ini, sehingga lewat hidup kami justru menjadi batu sandungan buat orang lain. Padahal kami seharusnya menjadi batu sentuhan bagi banyak orang. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi hari ini. Ingatkan kami, sadarkan kami, ubah cara berpikir kami yang salah, ubah cara pandang kami yang salah, ubah cara hidup kami yang salah. Biar keluar dari tempat ini, supaya setelah selesai kami beribadah, setelah selesai kami mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan melihat kami adalah pribadi-pribadi yang diubahkan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menyimak untuk pengumuman kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kami memberitahukan bahwa ibadah minggu depan masih dilangsungkan secara online. Sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Gia Male Air yang dimulai pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau, sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, untuk minggu depan, ibadah raya kita akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Dan bagi sidang jemaat yang membutuhkan hosti dan anggur, dapat mendaftar melalui nomor sekretariat gereja. Yang ketiga, persekutuan doa pelayan akan diadakan pada hari Rabu ini pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang seluruh pelayan mulai dari majelis, pengurus, pop leader, pelayan ibadah untuk hadir dalam persekutuan doa pelayan ini. Khusus untuk bulan Februari, ada acara spesial, so don't miss it. Link Zoom persekutuan doa pelayan ini akan dikirimkan ke grup WA masing-masing bagian. Keempat, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom meeting ID dan passwordnya. Kelima, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa untuk dapat mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube Youth Gia Male Air setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi, kecuali minggu keempat. Jemaat juga dapat klik link website atau scan QR code yang terdapat di layar. Akhirnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kami, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor 008 619 5555 atas nama Elia Setiawan atau Philip Mulyanto. Atau jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui dompet digital seperti PCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan kode QR seperti yang tercantum di layar,
lalu masukkan jumlah nominal persembahannya. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita sama-sama beribadah, mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita sama-sama menundukkan hati kita, mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kami. Sehingga hari ini kami masih bisa berbakti, kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Kami masih memiliki kekuatan untuk kami bisa menunjukkan rasa bakti kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati buat setiap sidang jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka berikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Dan biarlah berkat Tuhan tetap mengalir menjadi bagian dalam kehidupan setiap umat-Mu. Tuhan juga memberkati buat bangsa kami di tengah-tengah situasi dan keadaan yang semakin tidak menentu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pimpinan dan tuntunan-Mu kepada para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan biarlah pimpinan-Mu, hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu boleh menolong mereka, untuk mereka boleh mengatasi setiap persoalan, setiap kesulitan yang mendera bangsa ini. Dan biarlah Tuhan melimpahkan anugerah dan kemurahan-Mu buat bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh segera terbebas dari segala kesulitan, terbebas dari segala pandemi yang ada dan menimpa bangsa kami. Berdoa buat setiap wilayah-wilayah, buat setiap daerah yang hari-hari ini mereka sedang mengalami bencana alam. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ada Tuhan. Di tengah banyak penderitaan yang mereka alami, kehilangan yang mereka alami, penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir dan melimpah buat setiap hidup mereka. Tuhan memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Dan biarlah sungguh kebahagiaan yang daripada Tuhan boleh mengalir bagi mereka. Dan lewat situasi dan keadaan yang terjadi hari-hari ini, boleh semakin mengingatkan setiap kami manusia tentang pentingnya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu, buat setiap orang-orang yang percaya yang ada di bangsa ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka sementara ada dalam keadaan sakit, mereka sementara ada dalam keadaan kelemahan secara fisik mereka. Tuhan, mungkin mereka lemah iman, mungkin mereka mulai putus asa, mungkin mereka mulai kehilangan pengharapan. Tapi hari ini Tuhan, Kau hadir melawat setiap mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka duduk, dimanapun mereka berbaring. Tuhan, hari ini Kau hadir, kuasa-Mu bekerja melawat mereka. Roh Kudus, Kau meneguhkan hati dan iman mereka, supaya mereka tidak goyah, mereka tidak undur daripada Tuhan, tetapi mereka tetap mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, bahwa tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menolong setiap umatnya. Dan biarlah belas kasihan-Mu saat ini Tuhan mengalir buat setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, dimanapun mereka berada. Disembuhkan Engkau dari sakit penyakit-Mu, dipulihkan kekuatan kesehatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan hari ini dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, setelah kami beribadah dan berbakti kepada Tuhan, biarlah berkat dan kasih karunia Tuhan menjadi bagian setiap kami. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus itu menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa.
memberkati kita semua. Amin.